Awamis. Kajian kita kali ini terkait kitab Afatul Lisan, bahaya lisan. Afatul Lisan karya Al-Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, yang dengannya kita sama-sama sejenak untuk merenung dan tentunya terlebih sudah di akhir-akhir bulan Zulhijjah kita ini sekarang, 1-2 hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Penting kita untuk muhasabah, introspeksi, mawas diri, kaji diri, dan tentunya di antaranya terkait dengan mawas diri kita, muhasabah kita, termasuk di dalamnya dalam menjaga lisan kita. Afatul lisan, bahaya lisan. Dalam sebuah hadisnya Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha 'inda lisani kulli qa'il falyattaqillah amru'un 'alima ma yaqul. Inna allaha 'inda lisani kulli qa'il, Allah berada di lisan orang yang berbicara. Saat kita berbicara, kita harus mau menginsafi, menyadari, sadar sesadar-sadarnya. Innallaha 'inda lisani kulli qa'il, Allah berada di sisi lisan orang yang berbicara. Falyattaqillah amru'un 'alima ma yaqul, maka bertakwalah orang yang mengerti apa yang ia katakan. Sering akrab di telinga kita dalam surat Al-Hadid, berulang-ulang saya membawakan ini. Surah Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang keempat. Di akhir ayatnya Allah berfirman, Wallahu ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wallahu Wallahu bima ta'maluna basir, Allah amat sangat mengetahui lagi maha melihat. Khusus terkait lisan ini dalam hadis Rasul tadi, innallaha 'inda lisani kulli qa'il, Allah berada di lisan orang yang berbicara. Ya Allah, saat kita berbicara diperintahkan fayaqul khairan aw yasmut,
katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Bahkan dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidh, dan sesungguhnya pada dirimu ada yang menjaga. Kiraman katibin, kiraman katibin, yang siap, yang maha mulia, dimuliakan, termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dari Allah yang maha mulia ada yang ditugaskan mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang maha mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Saudara sekalian, untuk itu maka ketahuilah bahwa kondisi yang paling baik adalah ketika kita mampu menjaga ucapan kita dari bahaya-bahaya yang akhirnya akan menimbulkan dari ucapan yang kita ucapkan, perkataan yang kita keluarkan, jangan sampai mencederai sesama. Lebih baik berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Lebih baik kita berpikir, tafakur, yang mendapatkan manfaat amat besar. Lebih baik lisan ini untuk banyak zikrullah, mengucapkan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, seraya berselawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kita untuk menjaga lisan. Bukan hanya mata pandangan yang dijaga, bukan hanya telinga yang dijaga dari mendengarkan hal-hal ghibah dan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di bawah perut yang harus dijaga, bukan hanya kita harus menjaga dari hal-hal yang haram, baik haram secara zatnya maupun perolehannya, tapi kita pun harus mau menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, ahzin lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Ahzin lisanaka illa min khair, tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibus syaitan, dengan demikian engkau dapat mengalahkan syaitan. Bahwasanya pengennya Bu, Pak, lisan ini komentar, walaupun kadang kita belum paham yang sesungguhnya, padahal kita harus tabayun. Makanya dalam berpikir ada 3. Saat orang berpikir, nanti akhirnya dia berkata-kata dan berbuat. Ada yang berpikirnya kuat, yang kedua cara berpikirnya rata-rata, yang ketiga cara berpikirnya
maaf, di bawah rata-rata. Yang dimaksud cara berpikir orang yang berpikir kuat saat ada masalah, saat mendengar masalah, saat melihat berita, saat menanggapi sesuatu hal, saat ingin melakukan langkah-langkah orang yang berpikiran kuat, cirinya dia senang untuk mencari solusi, diiringi dengan sikap yang arif lagi bijak sana, bukan bijak sini, apalagi bijaksono. Ada persoalan, dia berupaya mencari sebuah solusi. Karena mencari solusi sehingga dia berpikir, kalaupun harus melakukan musyawarah dengan istri, dengan anak, karib kerabat, andai tolan, di kantor, dimanapun, orang yang berpikir kuat, dia senantiasa berpikir positif, perasaannya pun positif, dikendalikan dalam nuansa hati yang terpaut pada Allah, sehingga yang keluar dari lisannya berupa solusi, kalimat-kalimat, kata-katanya pun bijak, kalimat-kalimatnya pun diatur sedemikian rupa jangan sampai melukai. Berbeda dengan orang yang berpikir rata-rata. Orang yang berpikir rata-rata, dia fokus berputar-putar pada masalahnya. Yang pertama, yang jadi masalah bukan masalah, bagaimana menyikapi masalah dengan tepat, positif. Kalau yang berpikir rata-rata berputar-putar pada masalahnya, wah gimana ini? Solusinya belum, merembet lagi ke masalah berikutnya, sehingga tidak sistematis. Yang parah lagi adalah yang di bawah rata-rata cenderung bila ada problem, bila ada masalah, baik internasional, regional, nasional, bahkan dalam skala yang kecil sekalipun, senangnya membicarakan orang lain, tapi nggak buat solusi. Dan repotnya lagi nggak ngerti masalah yang sesungguhnya. Karenanya dan apa yang ada pada dirimu, apa kamu tidak melihat? Kita renungkan, ya Allah, apalagi ini sudah mau akhir tahun 1445 Hijriah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kelak diadakan hisab. Dirimu kelak di yaumil hisab. Kita hisab saja terkait dengan lisan. Banyak mana lisan ini zikrullah, dengan menuturkan kata-kata yang tiada berguna. Terlebih kalau kita mau merenungkan lagi, boleh jadi lisan ini pernah melukai hati kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Padahal yang namanya ibu kita saat ibu kita mengandung wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amain anishkurli wa liwalidain ilayya al-mafin. Renungkan
Padahal jelas fala taqul lahuma uff. Jangan kau berkata ah, terlebih melukai sampai keningnya berkerut. Juga pada ayah yang senantiasa berharap tumbuh berkembang putra putrinya menjadi anak yang soleh, solehah, bermartabat, manfaat untuk agama, bangsa, negara, bahagia, sukses dunia akhiratnya. Apapun diupayakan untuk kesuksesan putra putrinya, pergi pagi hingga larut malam peras keringat banting tulang, ya Allah, renung kita. Ayatnya kan jelas, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kau kata yang tidak baik. Jelas, wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya yang baik-baik saja. Andai orang tua kita, satu atau keduanya, justru mengajak pada jalan kemusyrikan, mengajak kepada jalan yang tidak diridhai Allah, pun dalam surat Luqman ayat yang ke-14 diingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrik, jika salah satu atau keduanya orang tuamu mengajak ke jalan musyrik, syirik, jalan yang tidak diridhai Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, memang enggak ada pengetahuan orang tua kita diajak enggak beres, diajak enggak benar, wala tuti'huma, jangan kamu berlaku kasar, tidak baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli keduanya dengan baik. Tuh, lisan dijaga dengan sana pemilihan daya tolan dimanapun kita berada. Nah, sebagai penutup kajian kita terkait dengan menjaga lisan ini, sama-sama kita merenung surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ini pun sama-sama kita sering dengar. Kita baca sama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukankah kita termasuk orang yang beriman? Ajakan beriman bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam saja. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu ada 86 ayat dalam Al-Quran itu.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dan terkait dengan menjaga lisan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, tabayyun. Antusibu qauman bijahalatin wa tasbiru ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan satu musibah pada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Wah, ada berita gini, ya langsung tabayyun, cek. Andai pun benar kalau itu tidak layak untuk dipublikasikan, diceritakan, jangan tutupi. Apalagi memang tidak benar. Sebab banyak yang disampaikan pada kita ABCDEFGH, tanpa sadar kita sampaikan lagi ABCDEFGHIJK, berkembang lagi ABCDEFGHIJKLM dan seterusnya. Cek tabayyun. Wal yakul dia katakan yang baik atau lebih baik. Iya. Kenapa kalau kita timpali, apalagi ada niat untuk memprovokasi, apalagi naudzubillah untuk mengadu domba, apalagi naudzubillah untuk fitnah, apalagi didasari oleh hasad, hasud, dengki, naudzubillah min dzalik. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menggambarkan yang keluar dari lisan ini laksana teko, ceret. Teko, ceret, kalau isinya kopi keluarnya kopi, isinya susu keluarnya susu, isinya teh keluarnya teh, isinya yang tidak bagus, aromanya tidak sedap, bau, kurang manfaat, yaitu yang keluar. Nah, karenanya solusinya adalah ya وسبحوا بكرة وأصيلا. Wahai orang-orang beriman, uzkurullah, ingat Allah, sebut nama Allah, pautkan hati pada Allah, zikran katsira, dengan zikir, ingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, nantiasa bertasbihlah kala pagi maupun di kala petang. Bukan hanya lisan ini kita sebut Allahu Akbar, kita memuji Allah, kita sebut sucikan Allah saat sujud, saat rukuk, bukan hanya dalam salat, di luar salat. Zikran katsira, artinya manfaatkan lisan ini secara syariat, bisa dengan kita lafazkan secara thariqat, dalam hati kita senantiasa menyebut lafaz Allah,
secara hakikat, bahkan naik turun nafas kita terhias hu Allah, dan ma'rifatnya adalah terpaut hati, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, terpaut semua. La maujud illallah, yang wujud hanya Allah. La fa'ila illallah, yang berbuat hakikatnya Allah. La hayy illallah, yang hidup hakikatnya Allah. Yang maha hidup ialah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, tidak Tuhan selain Dia. Allah yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya. Asyik. Kalau biasa banyak zikrullah, baik dengan zahar maupun dengan sir di hati, dan bahkan setiap menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, maka guru saya bilang, orang yang biasa berzikir kesandungnya saja beda. Wow, yang biasa berzikir, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, yang dilihat, yang didengar, perbanyak itu. Yang dengannya hati nggak goncang, nggak mudah terprovokasi. Kenapa? Karena jelas Allah, dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir terpaut hati pada Allah, akan Allah beri ketentraman di hati. Yuk sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami senantiasa hamba-hamba-Mu selagi hayat di kandung badan, masih Kau berikan waktu untuk kembali ke jalan-Mu. Terima taubat kami ya Rabb, ampuni segala khilaf salah kami. Jadikan senantiasa waktu yang masih Kau beri ini ya Allah, kami menyadari agar kami kembali ke jalan-Mu. Jikalau lahiriah maupun batiniah kami banyak khilaf, banyak salah, ampuni kami ya Allah. Juga lisan ini, jikalau pernah membuat luka hati orang tua kami, ampuni kami. Sahabat kami, karib kerabat, handai tolan kami, yang kami sadari atau tanpa kami sadari, jadikan kami mampu ya Allah menjaga lisan ini untuk banyak zikrullah, dan kami bisa terapkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata yang baik-baik atau lebih baik kami diam, terhias dengan zikrullah, terpaut hati pada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmat, ya Allah rahmati, sayangi kami semua dari sisi-Mu ya Allah. Wahai lana min amrina rasyada, jadikan segala urusan kami bimbing ya Allah dalam petunjuk-Mu, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa yang punya hajat, punya maksud, harapan, cita-cita Jumat akhir di bulan Dzulhijjah, insyaallah semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.